Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala imah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita akan melanjutkan pada hujjah kedua, bukti kedua seorang utusan Allah. Setelah bukti yang pertama adalah nas di dalam Al-Quran atau dalam hadis atau juga nas di dalam kitab suci. Bukti seorang khalifah Allah yang kedua adalah ilmu. Khalifah Allah seorang yang alim, berilmu. Dia lebih menguasai ilmu dari orang lain. Tidak ada seorang manusia pun lebih berilmu selain daripadanya dan dari ilmunya. Karena Allah mewahyukan kepadanya apa yang diperuntukkan dalam agama Allah. Dan semua diperuntukkan oleh manusia di zamannya dalam agama mereka. Ilmu yang wajib di sini adalah ilmu agama yang diperuntukkan kepada Khalifah Allah untuk disampaikan kepada manusia. Khalifah Allah pasti ada perhubungan dengan Allah. Dan Allah mengajarkannya apa yang diperlukan untuk menyampaikan risalah dan agamanya yang benar dan diridhoi Allah kepada manusia. Dan semua peruntukan terkini, perundangan ilahi, dan kalimat setiap bagian dan penyelesaian mengenai apa yang diperselisihkan manusia. Mereka yang mencari kebenaran hendaklah menjadikan perkara ini yaitu ilmu terkini yang diperuntukkan dan kalimat setiap bagian dan penyelesaian apa yang diperselisihkan manusia yang menjadi dalil atau bukti kepadanya untuk mengenal Khalifah Allah yang didukung oleh dalil nas terhadapnya. Tidak disyaratkan bagi Khalifah Allah mengetahui ilmu-ilmu pengajian atau menyelidiki maupun ilmu-ilmu agama terdahulu seperti risalah Khalifah-Khalifah Allah yang mendahuluinya. Ilmunya itu hendaklah yang berhubungan dengan Allah dan Allah sendiri yang mengajarkannya. Apa yang diperlukan dalam perutusan risalahnya yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Ini tidak bermakna bahwa mestinya ia menjadi khalifah Allah yang bodoh atau jahil. Dan risalah khalifah Allah yang terdahulu atau ilmu-ilmu pengajian atau penyelidikan, pengkajian atau penyelidikan, tetapi hanya tidak diwajibkan dan tidak disyaratkan padanya untuk mengajarkannya atau mengetahui setiap satu darinya secara terperinci. Maka dia memperoleh ilmu dengan pencapaiannya atau ilham ilahi atau kedua-duanya apabila diperlukan, yaitu dia belajar seperti yang lain dengan membaca sebagai contoh, akan tetapi Allah memberi keyakinan kepadanya dengan menambahkan ilham ilahi sebagai khalifah Allah. Terutama apabila ia berkaitan dengan agama. Seperti membuktikan kewujudan Allah Azza wa Jalla atau mempertahankan agama secara umum untuk memudahkan sebagian keyakinan-keyakinan yang mendalam dan keperluan untuk ilmu dalam semua bahasa atau memelihara bahasa dan yang serupa dengannya daripada kejahilan. Seperti disifatkan pada pengaruh batu akan dibicarakan dan dijelaskan mengenai kejahilan mempercayai.
Dan khalifah Allah mungkin terpaksa berdiam diri di zaman fatrah atau terputusnya khalifah Allah dan tidak diperlihatkan ilmunya pada zaman-zaman fatrah, zaman terputus tersebut. Pada masa itu tidak ada penerima kebenaran dan atau diberhentikan keperluannya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ia telah melaksanakan tugas pertamanya, yaitu tanggung jawab menyerahkan khalifah Allah setelahnya. Maka ia membawa amanah khalifah Allah, yaitu tugas yang diberikan kepada khalifah Allah. Dan dia pasti melaksanakan semua tugas yang bisa agar perkara ini dalam bentuk terbaik yang dipegang oleh al-hujjah kepada manusia. Dan mereka tidak dibiarkan dengan menjadikan alasan untuk mengikut jejak langkah syaitan dan dibiarkan dari agama Allah atau khalifah Allah yang berikut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa ayat 58. Yang dimaksudkan yaitu khalifah Allah lah yang menyampaikan kepada khalifah yang berikutnya. Mestilah dilaksanakan oleh khalifah terdahulu dengan mengemukakan penyerahan. Karena ia adalah amanah ilahi yang di atas tugasnya. Tetapi ini mungkin terpaksa dirahasiakan untuk melindungi hidupnya. Walau sebagian pelaksanaannya khusus bagi khalifah berikutnya atau sehingga kelahirannya dan riwayat-riwayat di bawah ini menjelaskan. Al-Kulaini Al-Husain bin Muhammad dari Ma'la bin Muhammad dari Al-Hasan bin Ali Al-Washi dari Ahmad bin Aiz dari Ibnu Azinah dari Yazid Al-Ijli katanya, aku bertanya kepada Abu Ja'far alaihissalam mengenai firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Beliau berkata, hanyalah kepada kami dan mengenaiku bahwa yang pertama disampaikan kepada imam, yang setelahnya ada kitab, ilmu, dan senjata. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil yang berada di tangan Anda. Dan kemudian berkata kepada manusia, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan Anda. Hanyalah kepada kami mengenaiku secara khusus. Diperintahkan kepada semua orang-orang mukmin sampai hari Jumat supaya mentaati kami. Maka jika Anda khawatir berbeda pendapat dalam urusan ini, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah dan ulil amri di antara Anda. Begitulah diturunkan dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka mentaati penguasa ulil amri.
dan dipandang rendah dalam perselisihan mereka. Sesungguhnya dikatakan demikian bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr di kalangan Anda. Rujukan satu. Al-Kulaini Al-Husain bin Muhammad dari Ma'la bin Muhammad dari Al-Hasan bin Ali Al-Wasya dari Ahmad bin Umar katanya, aku bertanya Al-Imam Ridho alaihissalam mengenai firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menyuruh Anda menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kata beliau, mereka adalah imam-imam dari keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang disampaikan sebagai imam pemegang amanah, sebagai pengganti setelahnya dan tidak dikhususkan selain daripadanya dan tidak dipisahkan selain darinya. Rujukan 2. Al-Kulaini berkata, Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Al-Husain bin Sa'id dari Muhammad bin Al-Fadl dari Abi Al-Hasan Ar-Ridha alaihissalam mengenai firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kata beliau, mereka adalah imam-imam yang menyampaikan kepada imam setelahnya dan tidak dikhususkan selain daripadanya dan tidak dipisahkan selain darinya. Al-Kulaini Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Muhammad bin Sinan dari Ishaq bin Ammar dari Ibnu Abi Ya'fur dari Al-Ma'la bin Hunais katanya, aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam mengenai firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah menyuruh Anda menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah menceritakan kepada imam yang pertama untuk mengangkat imam setelahnya, kemudian dari dia. Imam Shadiq alaihissalam meriwayatkan Al-Ma'la bin Hunais dari As-Shadiq alaihissalam katanya, aku berkata kepadanya mengenai firman Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah menyuruh Anda menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya Anda menetapkan dengan adil. Beliau berkata, imamlah yang akan mengangkat dari sisinya untuk imam setelahnya dan memerintahkan imam supaya menetapkan hukum dengan adil dan memerintahkan manusia supaya mengikuti mereka. At-Tusi berkata, Muhammad bin Ali bin Mahbub dari Muhammad bin Al-Husain dari Abi Al-Khattab dari Sofyan bin Yahya dari Abi Al-Ma'za dari Ishaq bin Amr dari Ibnu Abi Ya'fur dari Al-Ma'la bin Hunais katanya dari Abu Abdillah alaihissalam katanya, aku berkata kepada yang mengenai firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya Anda menetapkan dengan adil. Beliau berkata, imamlah yang akan mengangkat dari sisinya kepada imam sesudahnya dan memerintahkan imam supaya menetapkan hukum dengan adil dan memerintahkan manusia supaya mengikuti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyeru Anda menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Dari Ahmad bin Mahran, dari Muhammad bin Ali, dari Abi Al-Hakim Ar-Rami katanya,
Dikabarkan kepadaku Abdullah bin Ibrahim bin Ali, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib dari Yazid bin Salid Az-Zaidi, baru Al-Hakim telah berkata, dikabarkan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Ammarah Al-Jurni dari Yazid bin Salid. Dia berkata, aku bertemu dengan Abu Ibrahim alaihissalam, dan dalam perjalanan sewaktu kami mau mengerjakan umroh. Dan dalam perjalanan aku berkata, semoga aku jadi tebusan Tuhan. Apakah benar kedudukan di mana kita berada ini? Dia berkata, ya, apakah benar pada Anda? Jawabku, ya. Aku dan bapakku bertemu Tuhan di sana, dan Tuhan bersama Abi Abdillah alaihissalam, dan bersamanya ada saudara Tuan. Maka bapakku berkata kepadanya, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusan bagimu, tuan-tuan semua adalah imam-imam suci, dan kematian tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Maka berbicaralah kepadaku sesuai pembicaraan yang dapat ku sampaikan kepada penggantiku setelah kematianku, supaya tidak tersesat. Beliau berkata, ya Aba Abdillah, penggantiku setelah kematianku supaya tidak tersesat. Beliau berkata, ya Aba Abdillah, mereka semua anak-anakku dan sangat memahami, murah hati, dan arif dengan apa yang diperlukan manusia dan apa yang mereka perselisihkan dalam agama dan jiwa mereka. Dan sebaik-baik akhlak ada padanya, dan sebaik-baik penyelesaiannya, dan dia adalah pintu dari pintu-pintu Allah Azza wa Jalla, dan padanya yang lain lebih baik dari semua itu. Maka dia berkata kepadanya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Beliau berkata darinya, Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada umat ini, dan pertolongannya, cahayanya, penyelesaiannya, dan kebijaksanaan yang terbaik sejak dilahirkan, dan sebaik-baik tunas simpanan Allah Azza wa Jalla padanya daerah, dan dengannya diperbaiki. Padanya darah, dan dengannya diperbaiki hubungan. Dengannya direlakan kekusutannya, dipecahkan perselisihan, dan dengannya berpakaian orang yang telanjang, dan dikenyangkan bagi yang lapar, dan dengannya beriman orang yang kuat, dan dengannya Allah menurunkan hujan dan merahmati hamba-hamba sebagai manfaat yang tua dan yang muda. Perkataannya bijaksana, dan ilmunya mendiamkan manusia, menerangkan apa yang mereka perselisihkan dengan mengetahui kelompoknya pada masa kematangannya. Maka dia berkata kepadanya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu, apakah telah dilahirkan? Katanya, ya. Dan telah berlalu bertahun-tahun, berkata Yazid, maka datang kepada kami orang yang kami tidak dapat berbicara dengannya. Berkata Yazid kepada Abi Ibrahim alaihissalam, maka kabarkan padaku Tuhan seperti yang dikabarkan kepadaku oleh Bapak Tuhan. Lalu dia berkata kepadaku, ya, bahwa zamannya Bapakku alaihissalam bukanlah zaman ini. Aku berkata kepadanya, maka barang siapa yang ridho dengan Tuhan dengan perkara ini,
ia akan dilaknat Allah. Dikatakan Abu Ibrahim ketawa dengan ketawa yang bersangatan, berlebihan. Lalu berkata, dikabarkan kepada Anda ya Aba Ammarah bahwa bahwa aku keluar dari rumahku. Maka aku wasiatkan kepada anakku si Fulan dan bersama-sama dengan anak-anakku yang lain pada zahirnya dan pada batinnya seorang saja. Walaupun perkara ini pada Al-Qasim anakku karena kasihku dan aku menaruh kasih padanya, tetapi ia pada Allah Azza wa Jalla juga yang terjadi mengikut kehendaknya. Sesungguhnya telah datang kepadaku kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku melihatnya dan terlihat padaku siapa yang akan memegangnya, dan itu semua tidak diwasiatkan kepada salah seorang dari kami sehingga datang pengkabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan datukku Ali Shallallahu Alaihi, dan aku melihat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada cincin dan pedang, tongkat, sebuah kitab dan serban. Lalu aku berkata, apa ini wahai Rasulullah? Baginda bersabda kepadaku, adapun serban adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, pedang adalah kemuliaan Allah, kitab adalah cahaya Allah, tongkat adalah kekuatan Allah, dan cincin adalah pengumpul semua perkara-perkara ini. Kemudian baginda bersabda kepadaku, dan perkara ini telah keluar dari Anda kepada orang lain. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, perlihatkan kepadaku yang mana satu dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidak kulihat seorang pun dari imam-imam itu merasa sedih atas perbedaan perkara ini dari engkau, walaupun imamah itu sudah penuh kasih sayang, pasti Ismail akan lebih dikasihi bapakmu daripada kamu. Tetapi itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abu Ibrahim berkata, aku melihat anak-anakku semua yang masih hidup dan yang telah mati. Lalu Amirul Mukminin alaihissalam berkata kepadaku, inilah ketua mereka, sambil menunjuk ke arah anakku Ali. Dia adalah dariku dan aku dari dia, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Yazid berkata, kemudian Abu Ibrahim alaihissalam berkata, ya Yazid, ia adalah amanah kepada Anda. Jangan diberitahu mengenainya, melainkan kepada orang yang berakal atau hamba yang benar-benar mengenalinya. Jika diminta kepadamu kesaksian, maka berikan kesaksian padanya, karena ia adalah firman Allah Azza wa Jalla. Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh Anda menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan Dia juga berfirman kepada kita, "Waman atlamu mimman kuntum syahadatun indahu minallah." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksian yang ada padanya dari Allah. Katanya, maka Abu Ibrahim alaihissalam berkata, aku pergi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku berkata, aku telah menghimpunkan mereka demi bapak dan ibuku, siapakah di antara mereka
Baginda bersabda, dialah yang melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla, mendengar dengan kefahamannya, berbicara dengan kebijaksanaannya, menjaga bukan menyalahgunakan, dan yang mengajar bukan yang memperbodoh. Dia seorang pengajar yang bijaksana dan berilmu. Dia ini adalah anakku di bawah di tangan Ali, di bawah di tangan Ali. Kemudian bersabda, tidak kurang kedudukanmu bersamanya. Jika pulang dari perjalanan, maka berpesanlah dan perbaiki urusanmu dan kosongkan apa yang kamu mau. Karena kamu berpindah dari mereka dan orang lain yang berdekatan. Jika kamu inginkan seruan Ali untuk memandikan Anda dan mengkafankan Anda, karena ia menyucikan Anda, tidak meluruskan melainkan begitu. Dan sunnah itu telah berlalu, yang meletakkannya di hadapan dan barisan saudara-saudaranya dan sepupu di belakangnya sekali, maka akan berkembang atas Anda menjadi 9 orang. Maka ia menegakkan wasiatnya dan mengikuti Anda, dan ketika Anda masih hidup, kemudian dikumpulkan anak-anaknya, dan setelah mereka menjadi saksi kepada mereka dan memberi kesaksian kepada Allah Azza wa Jalla, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian Yazid berkata, Abu Ibrahim alaihissalam telah berkata kepadaku, wahai, bahwa aku mengambil sunnah ini, dan perkaranya adalah untuk anakku Ali yang dinamakan Ali. Seperti Ali, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang satu lagi Ali bin Al-Husain. Telah diberikan kepadaku, maka mereka yang pertama memikul, menolong, dan mengembalikan agamanya, dan percobaannya serta percobaan yang lain, dan bersabar pada apa yang dibencinya, dan dia tidak berkata melainkan hanya setelah 4 tahun kematian. Harun kemudian dia berkata kepadaku, ya Yazid, jika kamu melalui perkara seperti ini menemui dan menerimanya, maka bergembiralah bahwa ia akan dikaruniakan anak yang terpercaya baginya, penyelamat yang berkah, dan akan mengajarkan Anda. Niscaya aku datang kepada Anda. Maka kabarkanlah perkara itu akan terus mengalir kepada mereka dari anak muda ini, mengalir dari kijang Ahlul Bait, mengalir dari Rasulullah SAW. Umi Ibrahim, jika berupaya menyampaikan salam dariku, maka akan dilakukan. Yazid berkata, aku bertemu Abi Ibrahim alaihissalam, setelah itu yaitu Ali alaihissalam pada mulanya. Beliau berkata kepadaku, ya Yazid, apa yang dikatakan semasa umrah? Maka aku berkata, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusan pada Tuhan, itu sudah mencukupi untuk Anda, dan apa yang ada padaku dibelanjakan. Katanya, subhanallah, tidak sekali-kali kami tidak diamanahkan untuk Anda, dan tidak memadai untuk Anda mengeluarkan kami, sehingga kami mencapai tempat itu terlebih dahulu. Lalu beliau berkata, ya Yazid, bahwa
tempat ini sangat banyak tidak ditemui tetangga kamu dan saudara sepupu di dalamnya. Aku berkata, ya, ceritakanlah mengenai kabar ini. Maka beliau berkata kepadaku, adapun pengaliran itu tidak datang. Apabila telah disampaikan salam dari, maka pergilah mereka ke Mekah. Ia memperolehnya pada tahun itu dan ia tidak mengambil waktu yang lama sehingga dikandung dan dilahirkan anak-anak itu. Yazid berkata dan mereka adalah saudara-saudara yang berharap untuk mewarisi secara melampaui batas saudara-saudara yang tidak bersalah. Dikatakan kepada mereka, Ishak bin Ja'far, demi Allah, aku melihat dia sedang duduk bersama Abi Ibrahim di majelis yang saya tidak duduk di dalamnya. Beberapa rujukan ada 7. Yang pertama Al-Kafi, Al-Kulaini, juz 1 halaman 276, rujukan 2, rujukan 3, rujukan 4 bersama halaman 277. Rujukan berikutnya, rujukan kelima adalah kitab Man La Yadurul Faqih As-Saduq, juz 3 halaman 3, rujukan 6 Tahdibul Ahkam Syekh Tusi, juz 6 halaman 223, rujukan 7 Al-Kafi Al-Kulaini, juz 1 halaman 314 315. Alhamdulillahirabbil alamin.